Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Heri Purwosusanto selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Koirunisa dari kelas R1G Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sebuah buku. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu buku yang akan saya bahas. Buku ini berjudul Dasar-Dasar Filsafat, ditulis oleh A.S. Rapoport PhD, diterjemahkan dari A Primer of Philosophy oleh penerjemah Susanti SPD. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Indoliterasi di Yogyakarta tahun 2021 dan memiliki tebal 188 halaman. Baiklah, untuk itu saya akan masuk ke penjelasan tentang isi terpenting dalam buku ini. Menurut Aristoteles, ketakjubanlah yang pertama membuat orang berfilsafat, dikelilingi oleh alam semesta dalam berbagai wujudnya, berhadapan dengan kehidupan dan perubahan-perubahan. Manusia terjerat oleh perasaan kagum, dan ia mulai menanyakan apa, mengapa, dan di mana. Alam semesta beserta seluruh isinya adalah teka-teki baginya, dan usaha untuk memecahkan teka-teki itulah yang disebut filsafat. Di dalam buku ini ada beberapa hal yang menjadi bahasan dan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah filsafat dan cabang-cabangnya, sedangkan bagian kedua adalah masalah-masalah filsafat. Untuk bagian pertama, filsafat dan cabang-cabangnya terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada metafisika, yang kedua ada filsafat alam, yang ketiga psikologi, yang keempat logika, yang kelima estetika, yang keenam etika, dan yang terakhir ada sosiologi. Baiklah, untuk itu saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu mengenai 7 bagian tersebut. Yang pertama ada metafisika. Alam semesta dengan seluruh perwujudannya dapat dipandang secara ilmu pengetahuan. Ilmu metafisika ini tidak berkaitan dengan hukum-hukum dan fakta-fakta material dunia seperti yang tampak bagi indera kita. Namun ia membahas bagaimana mereka mempengaruhi indera kita, sehingga metafisika ingin mengetahui apa yang ada di balik dan di belakang fenomena alam. Yang kedua ada filsafat alam. Pada hakikatnya, filsafat alam terbatas untuk meneliti sebab-sebab yang akibat-akibatnya adalah ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, filsafat alam menyelidiki konsepsi-konsepsi seperti gaya, kemudian energi, zat, gerak, kehidupan, dan lain sebagainya yang membentuk subjek ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga ada psikologi. Pertanyaan-pertanyaan seputar jiwa manusia atau pikiran membentuk sebuah ilmu pengetahuan yang disebut psikologi. Ilmu ini membahas tentang kekuatan diri kita sendiri akan perhatian, persepsi, memori atau kekuatan ingatan, akan pengenalan, kemudian kemauan, akan bertindak atau gerakan sekaligus. Begitu pula dengan imajinasi dan ilusi, perasaan, kemudian yang terakhir kesakitan. Yang keempat ada logika. Ilmu ini menganalisis dan menguji pernyataan yang dibuat
sehingga meninggalkan kesan pada pikiran kita dan sampai pada kesimpulan yang tidak dengan apapun kecuali kebenaran. Ketika kita bersikap demikian, maka kita dikatakan berpikir secara logis atau benar. Jadi logika adalah ilmu berpikir benar. Kemudian yang kelima ada estetika. Ini merupakan salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan perasaan-perasaan, kesenangan-kesenangan. Ilmu ini mencoba untuk menemukan alasan mengapa suatu hal bisa tampak indah atau buruk. Kemudian yang keenam ada etika. Manusia mampu untuk menegakkan hukum dan peraturan bagi perilakunya. Untuk menemukan peraturan itu, ia berpikir, dan totalitas dari pikiran itu disebut dengan ilmu etika. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada sosiologi. Ilmu ini menjelaskan tentang hubungan manusia atau interaksi kekuatan sosial, sehingga dapat dikatakan sosiologi berusaha untuk menemukan hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep fenomena sosial. Baiklah, untuk itu kita akan masuk ke bagian kedua dalam buku ini, yaitu masalah-masalah filsafat. Terbagi menjadi dua, yaitu masalah metafisika dan masalah etika. Untuk masalah metafisika membahas materialisme dan spiritualisme, yaitu asal mula materi dari berbagai hal kehidupan, perasaan, pikiran, dan berbagai fenomena mental. Selain itu ada juga monisme dan dualisme, yaitu keyakinan dari semua pikiran naif dan merupakan dasar semua agama. Sedangkan untuk masalah etika membahas asal mula kriteria dan standar dari perilaku kita. Baiklah, untuk itu saya akan menyebutkan perubahan yang saya alami setelah membaca buku ini. Salah satunya tentu saja menambah wawasan saya tentang filsafat. Kemudian saya menjadi bisa memandang satu persoalan dari banyak sudut pandang. Dan ketika mendengar omongan seseorang, saya ingin menguji kembali omongan tersebut apakah benar dan dapat saya percaya. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai isi terpenting dari buku ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya murni dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.